Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah farmakologi saya akan menyampaikan materi tentang tuberkulosis dan leprostatik. Ada beberapa obat yang digunakan pada pengobatan tuberkulosis dan leprostatik. Di antara antibiotik yang digunakan untuk tuberkulosis atau tuberkulostatik ada streptomycin, isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamid, asam para-aminosalisilat, sikloserin, kanamycin, capreomycin, dan ethionamid. Kemudian untuk leprostatik ada golongan sulfon, kemudian rifampicin, clofazimin, amitiazon, dan obat-obat lain, dan kemoterapi untuk lepra. Tuberkulosis dan lepra itu disebabkan oleh adanya kuman yang tahan asam yang bersifat berbeda dengan kuman lainnya. Resistensi dan efek samping masih merupakan masalah paling utama dalam pengobatan tuberkulosis. Panduan obat mana yang paling baik juga masih diperdebatkan. Jadi kalau tuberkulosis ini kita juga biasa mengenal dengan istilah TBC, ya, orang awam mengenal dengan istilah TBC. Kemudian beberapa istilah yang lainnya adalah TB, begitu saja ya, jadi disebut dengan TB. Kemudian pengobatan infeksi kuman tahan asam ini masih merupakan persoalan dan tantangan dalam bidang kemoterapi. Jadi tuberkulosis ini termasuk penyakit yang bakterinya bersifat laten. Jadi di dalam tubuh seseorang itu pada umumnya terdapat bakteri TB ini. Nah, muncul atau tidaknya sebagai penyakit TB itu tergantung dari imunitas dari seseorang tersebut. Ketika imunitasnya turun, maka ada peluang bakteri yang sedang tidur di dalam tubuh itu bangun sehingga dia akan bermanifestasi menjadi penyakit TB. Jadi di sini kita bisa melihat pentingnya daya tahan tubuh seseorang pada penyakit TB maupun lepra. Nah, kemudian bakteri ini juga bisa mengalami mutasi sehingga pengobatannya perlu pemantauan yang khusus untuk mencegah terjadinya resistensi tersebut. Ya, ada beberapa aspek yang mengakibatkan resisten. Jadi jika seseorang itu sudah mengalami resistensi terhadap bakteri terhadap antibiotika tuberkulosis tertentu, maka dia tidak akan bisa lagi diterapi atau diobatin dengan antibiotik tersebut. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Sehingga jika nanti resistensinya ini berkelanjutan hingga tuberkulosis yang berjenis XDR, maka pasien akan sudah sulit diobati dan biasanya akan mengalami berbagai komplikasi. Jadi resisten ini, yang dimaksud resisten di sini adalah dengan dosis tertentu yang pada umumnya pasien itu bisa sembuh, ini tidak bisa lagi gitu. Jadi harus diganti dengan terapi lain atau dosisnya ditingkatkan. Pada umumnya nanti akan diganti dengan terapi lain pada lini berikutnya. Kemudian faktor yang mempersulit pengobatan dari tuberkulosis dan lepra ini adalah yang pertama, kurangnya daya tahan hospes terhadap Mycobacteria. Jadi ini tadi karena daya tahannya yang rendah sehingga pasien tidak bisa mempunyai daya tahan terhadap mikrobakteria. Kemudian
kurangnya daya bakterisid obat yang ada. Jadi kemampuan membunuh dari obat terhadap bakteri itu kurang, sehingga dia tidak mampu membunuh. Kemudian timbulnya resistensi kuman terhadap obat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Banyak faktor yang menjadi penyebab resistensi, diantaranya adalah kurangnya adekuat dari dosis itu sendiri. Jadi pada saat pemakaian awal kurang kuat dosisnya, sehingga bakterinya bisa mengalami mutasi. Jadi ketika dia diobati dengan tidak kuat, maka dia tidak akan mati, tapi justru dia bisa beradaptasi membentuk jenis bakteri lain ya, mungkin DNA-nya yang berubah seperti itu, sehingga dia tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik yang diberikan tadi. Kemudian banyaknya masalah efek samping obat. Tantangan ini lebih berat lagi dengan munculnya masalah AIDS yang berkaitan erat dengan meningkatnya kejadian tuberkulosis. Jadi efek samping obat TB itu sangat banyak ya. Kalau kalian nanti baca satu persatu di antara obat-obat tersebut, ada yang bisa menyebabkan telinga tidak bisa mendengar, kemudian bahkan sampai pada taraf psikis. Jadi kadang pasien seperti merasa seperti orang gila gitu. Jadi itu tergantung dari jenis obatnya dan daya tahan pasien sendiri terhadap obat. Nah, biasanya untuk TB yang sudah komplikasi ya, yang sudah resisten berbagai macam obat, pasien juga akan mengalami munculnya berbagai penyakit, diantaranya DM ataupun AIDS ya. Kemudian untuk obat tuberkulosis sendiri itu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu obat TB kelompok primer dan sekunder. Untuk kelompok obat TB primer itu ada isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Memperlihatkan efektivitas yang tinggi dengan toksisitas yang dapat diterima. Sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan obat-obat ini. Jadi untuk obat yang primer ini, kalau pasien itu patuh menggunakan obat, kemudian dia juga mencegah yang meningkatkan dari TB itu sendiri, maka pasien akan mudah sembuh ya. Karena kenapa saya katakan patuh? Karena kepatuhan di sini sangat menentukan kesembuhan, karena pengobatannya lama, sehingga diperlukan rutinitas pasien untuk mengkonsumsi obat. Jadi paling cepat itu sekitar 6 bulan. Jadi kalian bisa bayangkan kalau sudah kena TB, maka kontrol obat untuk kontinuitas itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai obatnya dibuang seperti itu, karena kalau misalnya obatnya tidak dikonsumsi, otomatis dosisnya itu tidak ada, dosis obat di dalam tubuh juga tidak ada, sehingga bakterinya tidak bisa dilawan. Nanti kalau sudah terjadi resistensi terhadap obat-obat yang golongan pertama ini, nanti bisa dimasukkan ke diberikan obat-obat yang sekunder, yang golongan kedua, yang terdiri dari etionamid, para aminosalisilat, sikloserin, amikasin, kapleomisin, dan kanamisin. Nah, obat ini toksisitasnya juga meningkat dibandingkan obat yang pertama tadi. Gitu. Jadi penting sekali untuk terjadinya kesembuhan pada pengobatan pertama. Streptomycin ialah antituberkulosis pertama yang secara klinik dinilai efektif, namun sebagai obat tunggal, bukan obat yang ideal. Jadi untuk TB ini pengobatannya selalu dikombinasi ya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek toksiknya, sehingga pemakaian obatnya itu dilakukan kombinasi ya. Di pertemuan sebelumnya
saya sudah sempat menjelaskan mekanisme kerja tentang antibakteri yang dia bisa bekerja di berbagai tempat ya, sehingga ibaratnya kalau misalnya anti TB itu adalah senjata, dia akan menembak dari berbagai sudut, dari berbagai arah gitu. Bisa dari membrannya, bisa dari pembentukan lipidnya dan seterusnya, sehingga dengan begitu efektivitasnya diharapkan lebih tinggi gitu. Sedangkan toksisitasnya rendah, karena kalau dibuat kombinasi itu bisa dosisnya lebih kecil. Aktivitas antibakteri streptomycin in vitro bersifat bakterostatik dan bakterisid terhadap kuman tuberkulosis. Jadi kalau bakteriostatik ini menghentikan perkembangbiakan kuman, tapi kalau bakterisid itu membunuh kuman. Jadi kemampuan streptomycin secara in vitro bisa bersifat bakteriostatik dan bakterisid. Kemudian Mycobacterium atipik fotochromatogen. Fotochromatogen, non-chromatogen, dan spesies yang tumbuh cepat tidak peka terhadap streptomycin. Kemudian adanya mikroorganisme yang hidup dalam abses atau kelenjar limfer regional serta hilangnya pengaruh obat setelah beberapa bulan pengobatan mendukung konsep bahwa kerja streptomycin in vivo adalah supresi. Jadi supresi itu menekan, bukan eradikasi kuman tuberkulosis.